Halo, selamat datang kembali. Pada pembahasan kali ini, di video ini kita akan belajar mengenai persamaan polar untuk irisan kerucut. Kita akan mulai dengan mengingat kembali konsep dari eksentrisitas. Jadi, misalkan saya punya garis L dan titik F di sini. Lalu saya punya bilangan E fix, bilangan eksentrisitas. Lalu saya mau melihat titik-titik di bidang itu yang eksentrisitasnya terhadap titik F dan garis L itu adalah E tadi. Jadi E itu perbandingan jarak titik X dengan P dibandingkan dengan jarak X dengan L. Oke. Garis L ini punya vektor normal, vektor yang tegak lurus dengan dengan garis L dan besar 1. Oke. Misalkan ini X, berarti ini pembilangnya, oke kita pakai F ya di sini ya. Dan tadi saya juga ada sebut mention tentang vektor normal di skala normal ini. Jarak X dengan F tuh simply cuman modulus atau norm dari vektor X kurang F. Dan jarak X dengan L itu seperti ini. Kita proyeksikan dulu si F vektor Fx ini dengan vektor normal ini. Panjang proyeksinya itu X min F dot N. Lalu misalkan panjang dari F, jarak dari F ke L atau D misalnya. Jarak dari F ke D, F ke L maksudnya. Maka bagian yang bawah ini bisa saya tulis jadi norm dari X min F dot N kurang D. Ya, atau D kurang itu pun tak apa. Ini nggak masalah ya kalau X-nya di kanan, di kiri lagi. Nggak masalah, karena ntar bakal negatif juga kan. X min F dot N gitu. Jadi bentuk umum persamaan kerucut itu adalah persamaan kerucut, persamaan irisan kerucut. Persamaan irisan kerucut dengan eksentrisitas E. Nah, F ini punya nama sendiri, fokus, dan L itu juga punya nama, garis direktrix. Fokus F dan direktrix L adalah X min F sama dengan E dikali X min F dot N kurang D. Nah, ini ada D ya yang kita belum sebutkan.
dengan D adalah jarak dari F ke L. Jadi ini adalah bentuk umum persamaan irisan kerucut yang parabola, hiperbola, dan elips. Oke. Nah, kita ambil contoh khusus kalau misalnya fokusnya itu 0,0. Kalau fokusnya 0,0, persamaan elips lagi, persamaan irisan kerucutnya itu jadi norm X sama dengan E dikali X dot N dikurangi D. Lebih spesifik lagi, kalau F-nya 0,0 dan vektor normalnya kita ambil misalnya 1,0, vektor normalnya, berarti kan kalau X didotkan dengan 1,0, tinggal komponen X-nya doang kan yang bisa, komponen Y-nya habis. Ya, saya menggunakan X besar di sini. Biar membedakan kalau lu pakai X yang melengkung itu. Jadi saya punya ini modulus norm dari X sama dengan E, ini X kecil dan ini. Oh, bukan X kecil ya. Ya, X kecil benar. Tapi X kecil ini, komponen X ini, sebenarnya dalam polar itu apa? R cos theta kan? Kurang D. Nah, dari sini kita mulai analisanya. Dan norm dari X itu adalah R dalam sistem koordinat polar. Oke. Nah, ini kan ada mutlak nih. Kita nggak tahu nilainya kayak gimana. Apakah dia positif atau negatif. Yang jelas apa? Yang jelas kita punya figur tuh kurang lebih seperti ini. Ini L-nya. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena normalnya 1,0. Ini berarti L-nya itu vertikal. Nah, fokusnya 0,0. Oke. Nah, ini ada apa ya? Ada kasus sebenarnya kalau fokusnya di kanan atau di kiri L. Cuman di sini saya akan lebih ngelihat yang fokusnya di kiri L. Jadi saya tambahin di sini, mungkin saya pindahin dulu yang ini ke bawah. Dengan F di kiri L. Oke. Nah, untuk bagian kurva yang di sebelah kiri, di kiri L maksudnya, itu kan R cos theta-nya akan lebih kecil daripada B-nya kan. Kayak kalau di sini titiknya segini itu R cos theta, segini B. Oke. Jadi
untuk R cos theta, untuk bagian kurva di kiri L, itu saya punya R sama dengan E, ini negatif ya berarti, dikali D kurang R cos theta. Yang kalau saya sederhanakan, bentuknya menjadi R sama dengan ED dibagi 1 tambah E cos theta. Begitu. Nah, untuk bagian kurva di kanan tentu beda. Untuk bagian kurva di kanan L, nilai R cos theta-nya lebih besar dari D. Berarti bentuknya akan seperti ini. R sama dengan E kali R cos theta dikurangi dengan D. Jadi R sama dengan apa ini? ED dibagi E cos theta kurang 1. Iya. Dan apa ya yang perlu kita perhatikan di sini? E cos theta kurang 1 ini kan positif ya. Berarti E cos theta-nya harus besar 1. Kita kan di sini kan ada norm X nih, yang berarti R ini positif. Ya, karena R ini positif, dan E kali D pasti positif, jarak kali eksentrisitas pasti positif, berarti bagian penyebutnya juga pasti positif. Jadi nilai E cos theta itu akan besar dari 1. Sehingga E-nya sendiri harus besar dari 1 dong. Gitu. Jadi bagian kanan ini hanya mungkin ada kalau E-nya besar 1. Ya. Jadi hanya ada untuk kasus hiperbola. Oke. Jadi ini bentuk umum dari persamaan polar dari irisan kerucut apabila apa tadi? Direktrixnya vertikal dan fokusnya di sebelah kiri dari L. Kalau fokusnya di sebelah kanan L, tentu kita punya hal yang berbeda. Silahkan dicoba kalau di kanan L bagaimana, terus kalau L-nya apa namanya, horizontal seperti apa. Tentu yang mudah kita pelajari itu kalau L-nya horizontal. Karena kalau horizontal apa? Bagian yang ininya nggak lagi R cos theta, tapi apa? Tapi R sin theta kan. Gitu. Terus kalau kita ambil E-nya 1 misalnya, nanti kan bakal jadi apa? D per 1 tambah D per 1 plus sin theta something kan. Dan itu muncul di contoh yang sebelumnya di sini, di pas kita bahas koordinat polar. Nih, D per 1 plus sin theta. Jadi ini menjelaskan ya di mana L-nya ada di atas fokus.
Ya, semoga cukup jelas pembahasan kali ini. Kita akan ketemu di video berikutnya dengan topik irisan kerucut yang simetris di 0,0.